Baik, terima kasih pemirsa dan masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang bagaimanakah kita menakar keadilan di mana salah satu profesi yang menentukan sebuah keadilan adalah hakim. Mungkin Ustadz Ahmad kan bisa mengulangi kembali 3 kategori hakim tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Haris Hakam bahwasanya di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Qudah Salathah, Ithnani finnar wa wahidun fil jannah. Hakim itu ada 3 kata Rasulullah, yang 2 itu tempatnya di neraka, yang 1 tempatnya di sorga. Adapun yang 1 tempatnya di sorga adalah rajulun alimal haq fayuqdha bihi fahuwa fil jannah. Seseorang yang dia mengetahui sesuatu yang harus dia putuskan dan dia putuskan dengan kebenaran, maka dia tempatnya di sorga. Lalu yang 2-nya yang di neraka, kata Rasul SAW, yang satunya adalah seseorang yang hakama bil jahli, orang yang menentukan atau memutuskan satu keputusan hukum dengan kebodohannya, maka dia di neraka. Dan yang ketiga adalah seseorang yang dia menyimpang dari keputusan yang sebenarnya dan dia memutuskan hukum tidak dengan kebenaran, maka dia juga di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita waspadai, jangan sampai jadi seorang hakim yang cuman gara-gara urusan dunia yang hina lalu kemudian dia tukar semua yang menjadi amanah dia dari Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, Kiai Haris, kalau kita lebarkan dari pertanyaan yang menarik ini, artinya kita selama ini barangkali menetapkan keputusan berdasarkan apa yang dikatakan oleh hakim. Padahal diri kita setiap saat justru menjadi hakim. Yang pertama bagi diri kita, bagi keluarga kita. Nah ini kan kita jangan sampai lupa, jangan kita menyalahkan orang lain, tapi diri kita sendiri tidak mampu untuk menghakimi diri kita sendiri, Kiai. Iya, tadi saya sudah kasih contoh kalau punya istri harus adil. Contoh yang lain. Ya, itu kan harus adil. Kalau punya anak harus adil dalam memberikan kasih, dalam memberikan atensi. Di masyarakat juga sama, ya. Kita mungkin ada Pak RT, ada Pak RW, mohon maaf ya, T, kan gitu kan CS, ya, akrab. Jadi ketika kita ini ditetapkan menjadi seorang yang menentukan, ya, maka kita harus dituntut adil. Bahkan orang Islam itu, Mas Agung, berbeda ketetapannya di dalam dia menetapkan sebuah kebenaran itu. Saya ingin membuat perbandingan begini Bapak Ibu sekalian. Dalam sistem hukum yang Anglo-Saxon, ya, penetapan hukum itu bukan oleh hakim, tapi juri. Ada juri yang memberikan sebuah penilaian apakah sesuatu masalah itu salah apa benar. Setelah dinyatakan oleh juri, maka hakim mencarikan dasar hukumnya untuk menjadi sebuah ketetapan. Ya, yang Anglo-Saxon. Yang kontinental itu sama dengan style hukum Islam. Hakim itu tidak ada jurinya, dia yang mengoreksi, dia yang mengistimbat hukum, dan dia yang menyatakan salah dan benar, dan dia yang mencarikan hukumannya. Oleh karena itu wajar saja ketika dia konsisten dan dia jujur dan dia benar dengan ketetapannya balasannya sorga, pantas Mas Agung. Karena memang dia lebih lelah, lebih capek. Tidak boleh dia menetapkan hukum itu ya dengan sembarangan. Nah oleh karena itu ini bukan cuma sekedar kasus yang terjadi saja. Tetapi kita di masyarakat juga harus adil. Kadang-kadang kita enggak adil. Maaf nih Pak RT, ya semua Pak RT di Indonesia, Pak RW, di semua Pak RW di Indonesia, halo T, ya harus adil. Termasuk kita di rumah tangga kudu adil. Walaupun sebenarnya ini banyak hal-hal yang bisa jadi ya perdamaian antara berkeluarga itu lain. Tapi pada prinsipnya orang Islam itu dinilai keadilannya itu dan pahalanya pahala yang luar biasa. Nah Kiai, kalau kita lebih dalam lagi, artinya di dalam Islam kan tidak secara tegas. Ada wilayah ijtihad, memaksimalkan istilahnya akal kita untuk menentukan sebuah keadilan. Kita ambil contoh, ini menarik sekali, misalkan seorang pezina
Ini kan perbuatan fahsya, perbuatan personal. Tetapi mengapa hukumannya harus dirajam? Sedangkan seorang yang melakukan kemungkaran, nah itu di situ ada kompromi-kompromi. Lantas batasan yang dikatakan adil based on hukum-hukum Islam itu seperti apa? Begitu Kiai. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau kita lihat tentang hukuman bagi orang yang dirajam umpamanya, dibandingkan dengan hukuman-hukuman yang dengan dua sistem stelsel hukum tadi itu, yang Anglo-Saxon maupun yang kontinental, kelihatannya Islam itu ekstrim. Kelihatannya ekstrim. Tetapi sesungguhnya Bapak sekalian, efek jera itu adalah salah satu yang paling efektif bila itu menjadi sesuatu yang diketahui orang. Itu maka dalam hukum Islam itu kalau seorang itu dihukum di depan masjid, di aula itu, di tempat tanah terbuka ditunjukkan. Kenapa? Ternyata orang efek jera itu lebih menakutkan. Cuman kemudian kita ini menganggap kita kan lebih westernisasi. Dulu dengan stelsel hukum yang penjara itu sebagai sebuah pembalasan dari sebuah perbuatan, itu dianggapnya tidak manusiawi. HAM berbicara. Kemudian ada lembaga pemasyarakatan yang dianggap lebih manusiawi. Padahal sesungguhnya berapa banyak ya penyamun justru di LP. Bahkan pelakunya sendiri adalah juragannya narkoba. Kenapa? Alasannya kemanusiaan, sebenarnya efeknya hilang. Jadi kita tetap berpendapat bahwa apa yang dipilihkan oleh Tuhan itu adalah yang terbaik. Ya, nggak ada yang lebih bagus ya, kecuali yang ditetapkan oleh Allah. Karena orang takut ya dengan cara sistem yang diberlakukan secara terbuka. Beratnya adalah di efek jera itu Kiai ya. Baik, kita persilakan kepada Ibu Ida Farida yang akan dijawab oleh Kiai Haris. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah mendengar dalam kajian dalam suatu pengajian yaitu tentang etika dalam memutus perkara. Yaitu jangan memutus perkara dalam keadaan marah, jangan memutus perkara kecuali dalam keadaan kenyang, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan takut kepada manusia. Mohon pencerahannya Ustadz tentang etika semacam itu dan apa sesungguhnya nilai-nilai yang diemban dalam etika-etika tersebut. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Baik, terima kasih Ibu, para pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam salah satu hadis sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahkumu ahadun baina itsnain wa huwa ghadbanu. Jangan sekali-kali seseorang itu menghukumkan dua orang yang sedang berperkara sementara dia dalam keadaan marah. Gak boleh. Kenapa? Emosi nanti dikhawatirkan berpengaruh. Kenapa? Karena memang stelsel hukum Islam, dia yang menggali, dia yang merumuskan, dia yang menentukan salah dan dia yang menghukumkan. Sehingga marah nggak boleh, berbeda dengan yang Anglo-Saxon yang menentukan salahnya bukan hakim. Ini secara moral berbeda. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangankan kita mau menetapkan hukum, Bapak mau sholat, nahan kencing nggak boleh sholat Pak, kencing dulu. Bapak lagi mau sholat tapi perut lapar, jangan sholat, makan dulu. Bapak lagi mau sholat udah wudhu, ibu narik-narik. Tiket dulu baru. Sholat bareng dulu kayak sholat bareng. Iya. Kenapa? At-tafrigh. Nah ini nih. Ilatnya di dalam hukum Islam itu tafrigh. Segala sesuatu itu harus dihempaskan. Kalau dia masih terasa lapar, terasa haus, marah tadi sama istrinya, dia nggak boleh ketok palu. Kenapa? Ini ketokan palunya sangat merugikan dan dia an-nadamah yaumal qiyamah. Dia bakalan nyesel nanti di kiamat dari lantaran ngetoknya itu tadi.
Nah, jadi dalam hukum, dalam ibadah, enggak boleh kita dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan lapar, dalam keadaan marah, emosi, enggak boleh. Bahkan sunnah itu ketika dia sudah mendapatkan pun, ata'anni minallah, tenang, ditunggu dulu. Sampai dia yakin, baru. Wal ajalatu minasyaiton, terburu-buru itu dari setan. Ini juga sebagai sebuah koreksi secara nasional. Jangan kita melakukan sebuah percepatan, tetapi sebenarnya di situ banyak tikungan-tikungan yang tidak terangkat. Mohon maaf Kim, ya Hakim. Mohon maaf, bahaya dan nanti kita menyesal ketika kita mempertanggungjawabkan sendiri. Saya kira. Nah Ustadz Ahmad kan mungkin bisa sedikit menambahkan dari sisa waktu kita. Artinya ketika kita menetapkan keadilan harus dalam kondisi sepenuh kesadaran kita. Seperti kasus perceraian. Ketika kita mengatakan bercerai, jangan dilakukan pada saat kondisi marah seperti itu. Artinya itu kan sangat subjektif sekali begitu. Bagaimana penjelasannya Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sesuatu yang sangat penting yang Nabi sampaikan, bahwasanya ketika datang seseorang kepada Nabi meminta wasiat kepada Nabi, Nabi bilang la taqdab, jangan kamu marah. Dia minta nasihat lagi, jangan kamu marah. Sampai 3 kali berulang, jangan kamu marah. Kenapa? Penting banget kalau orang dalam keadaan marah, maka dia akan memutuskan sesuatu itu dengan hawa nafsunya, dengan emosinya, sehingga akan menyebabkan penyesalan yang sangat dalam dirinya dia sampai akhir masa. Oleh sebab itu ketika mengadili apapun, maka mengadili orang lain itu kan merupakan satu kepastian hukum. Akan tetapi akan membawa dampak, implikasi dan juga konsekuensi yang mana mungkin konsekuensinya itu akan menyebabkan kerugian yang besar bagi orang lain dalam waktu yang lama, bahkan bisa seumur hidup kalau diputuskan dengan sesuatu yang dibarengi dengan emosi. Sama juga ketika seorang suami ingin menceraikan istrinya, lalu kemudian dibarengi dengan amarah, dibarengi dengan emosi, maka itu harus diperhatikan karena akan menimbulkan penyesalan yang luar biasa. Ya, jangan sampai seorang suami itu ketika emosi lalu kemudian dia menceraikan istrinya, maka dia akan menyesal dengan apa yang dia ucapkan. Karena sesungguhnya perceraian itu walaupun sesuatu yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata ulama, sebagian ulama mengatakan kalau ketika seorang suami itu menceraikan istrinya dalam keadaan marah, maka itu yaftakiru ila niyah. Ya, butuh kepada niat di dalam hatinya. Ya, butuh kepada niat di dalam hatinya. Makanya hati-hati. Terkadang kan tipis-tipis tuh samar setan itu membisiki sesuatu dengan kalimat-kalimat yang baik tujuannya tapi adalah sesuatu keburukan. Maka waspada, hati-hati. Nah Kiai, kalau kita selama masih di dunia ini kan artinya selalu berhadapan dengan sesuatu yang bersifat pasal karet begitu, ada subjektivitas, kecuali di akhirat nanti bahkan tubuh kita sendiri menjadi saksi. Artinya walaupun kita berusaha semaksimal mungkin menetapkan keadilan, masih ada potensi kesalahannya atau seperti apa Kiai? Ya, bisa jadi ya sebuah keputusan itu tidak sesuai dengan fakta, tetapi dalam Islam itu ada standarnya. Idza hakamal hakimu fajtahada fa asaba falahu ajrani. Seorang hakim apabila dia meneliti satu perkara secara cermat, kemudian an-nasir-asirnya sudah benar, ya yakin dia dengan apa yang dicarinya itu tadi, yang diistimbat itu tadi. Kemudian hukumnya sudah dia lakukan secara tepat, diputuskan, maka dia mendapatkan pahala 2. Wa idza syada fa akhta'a. Apabila seorang hakim dengan maksimal melakukan ijtihad itu, bazlu taqati fi istinbatil hukmi, mengerahkan segala kemampuan untuk menggali hukum, fa akhta'a, ternyata salah pada kapasitas kemanusiaannya, salah dia, falahu ajrun, maka dia tetap mendapatkan pahala 1. Itu enaknya jadi hakim. Kalau benar dia dapat pahala 2, tapi kalau salah dia pahala 1. Ya, dapat pahala 1. Kenapa? Sudah ijtihad. Yang tidak boleh tidak ijtihad, diukur dari tradisi, salah, bid'ah, itu yang nggak boleh tuh. Tanpa melakukan ijtihad. Masya Allah, luar biasa. Baik, selanjutnya kita persilakan kepada Bapak Nono Sutarno untuk mengajukan pertanyaan yang kita jawab dalam segmentasi selanjutnya nanti. Bapak Nono. Bapak Nana. Nano. Nano.
Maaf yang dikirim saya nih Nono. Silakan, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, yang mana CCTV, video, chat sebagai alat bukti yang mungkin masih bisa direkayasa. Bagaimana ajaran Islam dalam mewujudkan keadilan untuk memutuskan suatu perkara. Luar biasa. Demikian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.